Kali ini saya akan mencoba sharing tentang suatu program yang sedang saya pelajari, ataupun bahasa pemrograman yang sedang saya pelajari, yakni Python. Ya, Python ini sudah banyak digunakan ya. Selain kita juga sering mendengar nama-nama seperti C++, Java, atau bahasa pemrograman yang sedang hype saat ini. Salah satunya Python digunakan juga, sering banget digunain di dunia kerja. Nah, ini sedikit sharing aja. Kali ini saya akan eh, sharing dan sedikit belajar eh, bersama teman-teman nantinya. Mungkin ada output dari teman-teman di kolom komentar, silakan aja. Hari ini saya akan memberikan bukan tutorial ya, apa ya? Mau sharing aja sih tentang variabel, tipe data dan metode string yang ada di Python. Oke, pertama-tama kita harus install dulu si Python ya dan VS Code ya teman-teman. Di sini saya ngejalanin Python-nya di dalam VS Code. Kita harus install dulu tuh. Gimana cara installnya nanti coba saya buat, atau di YouTube-YouTube lain juga sudah banyak beredar cara-cara install Python, NumPy, di VS Code, serta Anaconda dan lain-lain lah, banyak teman-teman bisa cari sendiri. Nah, untuk yang pertama saya akan coba sharing tentang variabel di dalam suatu bahasa pemrograman, atau di sini bisa kita bilang di dalam Python. Seperti bahasa pemrograman yang lain ya, variabel ini adalah sebuah fitur, di mana fitur tersebut bisa menyimpan data. Fitur ini, kalau teman-teman bisa lihat di screen saya, ini nama ini adalah variabel. Oke, pesan ini adalah variabel. Tipenya apa? Nanti kita akan bahas. Yang penting teman-teman tahu apa itu variabel. Variabel itu adalah fitur pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Lalu apa saja syaratnya untuk memberikan variabel di dalam suatu bahasa pemrograman? Yuk kita coba buka ya. Jelaskan ya. Ada beberapa peraturan dalam penulisan variabel. Dan penulisan variabel ini bersifat wajib ya teman-teman. Jadi nggak boleh diganggu gugat syarat-syarat ini. Nah, teman-teman, pertama nih, dalam membuat nama variabel ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Variabel bisa memiliki nama yang pendek seperti X dan Y, hanya satu huruf, atau juga bisa merupakan nama yang lebih deskriptif seperti umur, nama mobil, dan total income. Selama penulisannya benar, maka itu bisa dikategorikan sebagai variabel. Nah, syaratnya apa aja? Ada empat, teman-teman. Yaitu nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah underscore. Jadi dia bisa pakai huruf ya, huruf. Tapi dia nggak boleh pakai angka. Nama variabel tidak bisa dimulai dengan angka. Huruf atau garis bawah underscore. Itu bisa dimulai dengan underscore baru huruf gitu ya. Lalu yang ketiga, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Alfanumerik maksudnya apa? Alfanumerik tuh A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil. Lalu ada angka 0 sampai 9, lalu underscore. Selanjutnya nama variabel itu case sensitif, artinya adalah dia tidak boleh berubah huruf kapitalnya teman-teman, kalau teman-teman mau manggil lagi variabel ini dalam struktur code yang nanti teman-teman buat. Jadi kalau misalkan awalnya kita pakai tulisannya hurufnya kecil semua, ya pas manggil pakainya huruf kecil semua gitu nama. Terus N besar, ya udah pas manggil di bawah N-nya juga harus disamain. Karena walaupun nama di sini penyebutannya sama gitu ya, hurufnya sama dan karakter jumlahnya juga sama, merupakan tiga variabel yang berbeda. Contohnya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah,
Ini contohnya ya, legal variable name yang boleh yang mana? Ini my var, my underscore var, underscore my underscore var dan seterusnya. Ini boleh yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini ilegal teman-teman, illegal variable name. Jadi nggak boleh dimulai dengan angka atau terdiri dari angka. Terus juga tidak boleh pakai strip selain underscore dan tidak boleh ada spasi nih, teman-teman. Ini tidak akan terdefinisikan di sistem atau di program Python sebagai variabel. Lanjut. Nah, metode penulisan variabel di dalam Python atau di mungkin di semua bahasa pemrograman ya. Tujuan kita membuat atau menulis penulisan variabel itu harusnya atau sejatinya itu disarankan menggunakan penamaan yang sering digunakan oleh programmer lain karena nanti untuk memudahkan kita dalam berbagi source atau bekerja sama dengan programmer lain sehingga code yang kita buat itu jadi terlihat mudah untuk dimengerti teman-teman. Nah, di dalam Python sebenarnya ada banyak ya, ada lebih dari dua ini, tapi di sini saya akan men-share dua ini aja teman-teman yang sering dipakai. Camel case, ini bentuknya seperti seperti unta ya. Ketika huruf ini kecil semua, maka dalam camel case ini penulisan variabelnya N-nya ini diganti jadi huruf kapital di tengah. Atau our last night, huruf L dan huruf N ini diganti dengan huruf kapital. Sedangkan untuk di snake case, nama variabelnya bisa berupa huruf kecil dan memakai underscore, my underscore number. Atau dalam kata our last night bisa menjadi our underscore last underscore night. Nah, itu dua tipe yang sering digunakan dalam penulisan variabel, teman-teman. Gunakanlah metode yang bisa banyak biasa orang gunakan dan semua ini bertujuan hanya untuk lebih memudahkan dan memahami variabel yang dibuat dan dalam bekerja sama. Itu di bold ya, teman-teman. Jadi kalau kita share code kita ke programmer lain atau kita mendapatkan code dari programmer lain, udah saling paham tanpa banyak harus tektokan nanya gitu teman-teman. Ini maksudnya variabel ya. Oh, ini definisi deklarasi fungsi ya dan sebagainya. Lalu kapan dibutuhkan variabel ini teman-teman? Kapan dipakainya variabel ini? Bisa kita baca ya, dilihat dari fungsinya kita membutuhkan variabel untuk menyimpan data sementara, baik itu yang datang dari inputan user atau maupun hasil dari suatu proses lainnya dalam program. Data ini biasanya diperlukan untuk proses berikutnya. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya akan dipanggil lagi di bawah struktur code kita ketika kita sudah menulis nama variabel tersebut. Bisa dipanggil lagi di bawah, kayak gitu teman-teman. Sehingga data ini perlu disimpan, variabel adalah solusinya. Selain itu, kita akan menggunakan variabel untuk mengurangi pengulangan dalam penulisan data yang sama. Artinya mengurangi redundansi data ya, teman-teman. Artinya ketika suatu data akan digunakan lebih dari satu kali, jika kita menyimpan data tersebut dalam sebuah variabel, akan menjadi solusi yang baik. Kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat saja. Nah, contohnya pengulangan, teman-teman. Pengulangan kayak misalkan kita pengen print out apa gitu, kita nggak perlu panggil lagi fungsi tulis panjang-panjang fungsi print outnya tulisannya pengen apa gitu. Kita tinggal cari nama variabelnya aja. Seperti kita seperti yang akan kita praktekkan di VS Code teman-teman. Lanjut ya teman-teman kita ke VS Code. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi input dan print di dalam Python. Nama kita sudah bahas tadi variabel. Lalu
sama dengan ini adalah ya sama dengan nama ini mau dibikin apa gitu. Pakainya sama dengan, bukan titik dua ya. Kalau begini pasti salah. Jadi nama kita harus kasih setelahnya itu sama dengan. Input ini adalah metode metode interaksi dalam Python ya. Input ya untuk memberikan user menulis input di dalam suatu program kita. Dan print adalah outputnya. Kita mencetak apa yang di input oleh user atau pengguna program kita. Kayak gitulah singkatnya ya. Jika dijalankan, nah, bentar. Nah, ini akan keluar teman-teman, hello Hilal. Ketika kita input tadi di atas nama kita atau inputan yang akan diisi, lalu ketika kita enter dan kita print, dia akan memanggil apa yang kita tulis. Oke. Input merupakan sebuah fungsi di mana fungsinya adalah menerima atau meminta input dari user atau pengguna. Print juga merupakan sebuah fungsi untuk menampilkan statement. Print ini menampilkan statement kita yang ini. Oke, lanjut. Nah, metode pengulangan yang kita pelajari tadi, kapan dibutuhkan variabel ini, ketika kita ingin menyimpan data sementara dan untuk memperingkas code intinya. Jadi kode kita tidak apa ya, tidak terlalu panjang gitu. Ketika kita bisa untuk memanggil hal yang sama dalam suatu program. Seperti ini nih, teman-teman print. Terima kasih sudah berbelanja. Print ada 3 kali di sini. Keluar outputnya. Jika kita menggunakan variabel, langsung aja kita masukkan variabelnya di sini. Misalkan saya namakan pesan. Isinya apa? Terima kasih sudah berbelanja. Tinggal kita print 3 kali si pesan ini. Si variabel ini tinggal kita print. Oke, ini hasilnya. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk variabel, kita akan lanjut ke tipe-tipe data di dalam Python. Ada teks, teman-teman. Ada angka, ada collection atau koleksi, ada range, ada set, boolean, dan non. Jika kita bisa dilihat di sini, tipe data merupakan hal yang bisa menyimpan data dengan berbagai tipe-tipe yang berbeda. Seperti ini ada teks, angka tipenya integer dan float. Float ini adalah desimal ya teman-teman, angka desimal. Collection seperti list, tuple, dictionary, range, set, boolean. Bisa kita lihat di sini teman-teman, penamaan variabel dan penjelasan tipenya. X jeruk, ini string. X sama dengan 1234, ini string. X sama dengan 23, integer. Kenapa di sini string? Kenapa teman-teman? Karena dia menggunakan tanda kutip. Dia menggunakan tanda kutip. Jadi dia dikenali oleh program ini sebagai string, bukan integer atau angka bulan. Itu ya. Jadi semua yang pakai kutip itu akan dikenali dengan string. Lalu ada desimal 23,5 float. Float ini desimal teman-teman. Nah ini list tuple ya, ini kumpulan dari koleksi ya. Ini koleksi buah, jeruk, apel, mangga, jeruk, apel, mangga. Yang membedakan tinggal buka buka tutup kurungnya dan tutup kurungnya. Jika dictionary dia ada nilai lagi teman-teman di dalam list yang ada di dalam dalam koleksi ini ya. Jadi misalkan ini Baron umur 23. Umur 23-nya ini adalah menjelaskan isi nilai di dalam variabel ini. Range 7 ini biasanya untuk perulangan atau looping ya, range. Biasa dipakai di perulangan atau conditional statement. Lalu ada juga set. Set itu di dalamnya ada titik dua. Nanti kita akan coba jabarkan. Lalu boolean ada dua, hanya ada dua.
true dan false. Ini dipakai nanti ketika conditional statement ya, atau perulangan teman-teman. Non ini artinya not true ya. Ini nggak ada nilainya di variabel ini. Oke, langsung aja kita ke VS Code. Di sini saya sudah nuliskan ya teman-teman cara mengecek tipe data. Di Python juga bisa kita untuk mengecek tipe datanya jika kita kita tidak tahu. Contohnya kayak gini, x, variabel x, isinya aku string. Lalu kita buat lagi variabel baru, x data type, sama dengan type untuk mencari kelasnya apa, type x. Lalu ketika di print, dia akan keluar kelasnya str atau string. Lanjut, y sama dengan 70. Ini koma di dalam Python ya teman-teman. Koma di dalam Python itu menggunakan titik. Menggunakan titik. Y sama dengan 70,0009. Lalu kita cari kelas type-nya Y, akan keluar kelasnya float atau bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Lalu lanjut, kita akan mencoba eh, variabel Z, kita masukkan nilainya 70,0009. Ketika kita cari kelas type-nya ini apa, maka akan keluar str atau string. Kenapa teman-teman? Karena ada tanda kutip. Semua yang tanda kutip akan dikenali sebagai tipe data string. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini saya ada variabel fruits sama dengan isinya ada apel, banana, cherry. Ketika kita cari kelasnya apa, dia akan memprint kelasnya fruits ini adalah list atau pengelompokannya list. Oke, lanjut dan bisa dipraktekin juga teman-teman ya. Feel free.